Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 14 Safar 1447 Hijriah, bertepatan dengan 9 Agustus 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk duduk bersama di Masjid Al-Barkah Sawah Baru dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu pagi pekan kedua, membaca kitab Thabatu Aqidati As-Salaf, kokohnya akidah salaf, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kita lanjutkan dari sebab-sebab yang membuat akidah salaf saleh, para sahabat Nabi, keyakinan mereka tetap kokoh dan tidak berubah-ubah. Sebelumnya, sebagai pengulangan, saya sebutkan bahwa sebab yang pertama yang disebutkan oleh Syekh mengapa akidah para salaf tidak berubah, kokoh, tetap tegar, yaitu i'tisamu ahliha bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa imanuhum bi jami'i ma jaa fi kitabillah wa sunnati nabiyhi alaihi salatu wassalam. Berpegang teguhnya para salafus saleh dengan Al-Quran dan juga dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengimani dengan seluruh apa yang ada dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua yang sudah kita pelajari, i'tiqaduhum ay salafus salih rahimahumullah anna al-kitab wa sunnah mustamilani 'ala al-mu'taqad al-haq la naqsa fiha bi ayyi wajhin min al-wujuh. Kenapa akidah para sahabat Nabi tetap kokoh, tidak berubah-ubah? Dan subhanallah, perubahan itu menyedihkan. Kalau perubahan dari baik kepada lebih baik atau dari buruk kepada baik, itu adalah sebuah nikmat. Ada sebagian orang-orang yang berubah, berputar haluan, U-turn, ya, dari baik menuju buruk, atau dari lebih baik kepada yang lebih buruk. Ini sangat menyedihkan. Dan itu namanya lintikas dalam bahasa Arab, yaitu berpaling arah.
yang asalnya berpegang teguh kepada sunnah, yang asalnya membela sunnah, yang asalnya kokoh di dalam memerangi bid'ah, memerangi kesyirikan, maka lambat laun tersebar di dalam dirinya racun-racun untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang terlarang tersebut. Diawali dengan status-status yang kadang-kadang membuat para orang awam menjadi aneh, dan sudah bisa diperkirakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan berubah. Ya. Yang asalnya urusan fikih, urusan jenggot, urusan isbal, ya, urusan baca Quran di kuburan, asalnya merempet-rempet sampai akhirnya kepada perkara akidah, membela kesyirikan, membela bid'ah dan seterusnya. Dan itu sebuah kesedihan, dan itu sebuah ironi, dan itu sebuah kehinaan di dunia sebelum di akhirat. Kemudian yang ketiga, jadi yang kedua tadi adalah bahwa keyakinan para salafus saleh bahwa Al-Quran dan Sunnah mengandung seluruh keyakinan yang benar. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang akidah yang benar. Ini penyebab mengapa akidah para salafus saleh tidak berubah. Sebab yang ketiga, min asbabi thabatil aqidati fi nufusi ahliha anna ahla sunnati bina'an ala ma sabaq faqad istaqarra fi nufusihim annahum fi hali wuqu'i ayyi niza' aw khilaf aw nahwi dhalik la yu'awwiluna ala syai' wa la yarji'una ila syai' illa ila kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang ketiga adalah bahwa mengapa akidahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum meskipun ada Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat tidak berubah. Meskipun banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, peperangan, tidak berubah. Akidah mereka tidak berubah. Sebabnya adalah apabila mereka berselisih di dalam sebuah perkara, mereka senantiasa yang menjadi rujukan mereka tidak ada lain kecuali Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebab yang ketiga. Selalu yang dijadikan sandaran untuk bersandar, yang dijadikan referensi untuk mengatasi sebuah permasalahan dalam agama adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sebab yang keempat adalah salamatu fitratihim. Wal fitratu ni'matun min Allah azza wa jalla wa minnatun minhu tabaraka wa ta'ala ala ibadihi. Sebab yang keempat mengapa akidah para salafus saleh, para sahabat Nabi tidak berubah-ubah. Ya, tidak berubah-ubah. Bahkan kadang-kadang sebagaimana saya katakan tadi, ada yang taubat dari akidah salaf. Saya taubat dari salafi. Ya. Ini kok bisa ada orang berkata seperti itu? Karena wajib berakidah salafus saleh. Kok bisa dia taubat dari salafiyah? Tidak bisa kita beragama dengan baik dan benar kecuali dengan akidah salafus saleh, para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tidak bisa. Maka yang keempat sebabnya adalah keselamatan fitrah mereka. Artinya akidah mereka tidak tercampur, belum tercampur dengan bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan syubhat atau ilmu-ilmu yang buruk. Nah. Kemudian yang kelima, yang terakhir sebelum kita bahas yang keenam, yaitu sihhatu uqulihim. Fa ahlus sunnati wa jamaah ahsanun nasi uqulan wa aslamuhum ra'yan wa fikran wa minhajan. Yaitu sebab yang kelima kenapa mereka akidahnya tetap, karena akalnya sehat. Bukan akalnya terkontaminasi dengan hawa nafsu. Bukan akalnya terkontaminasi dengan harta, tahta, atau wanita. Akalnya sehat sehingga bisa menimbang. Di samping dengan dalil dari Al-Quran dan Hadis, bisa menimbang sesuatu dengan akal sehat. Saya beri contoh ya misalnya. Ada faedah menarik dari Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Kata beliau,
Coba mana yang lebih masuk akal? Seseorang bersabar menjauhi maksiat dan dia akan mendapatkan nikmat yang kekal abadi di akhirat, dibandingkan dia tidak bersabar di dunia, akhirnya dia terperosok ke dalam maksiat yang keburukannya dia dapati setelah mendapatkan maksiat tersebut. Sedangkan kelezatan maksiat tersebut hanya sesaat, tetapi keburukan dari maksiat tersebut dia dapati dalam waktu yang lama. Mana yang lebih logis untuk kita perjuangkan? Mana yang lebih logik untuk kita perjuangkan? Bersabar di dunia, tidak melanggar larangan-larangan Allah, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak makan harta riba, tidak berhutang riba, tidak mencuri, tidak berjudi, dan seterusnya. Bersabar itu dengan keadaan dunia, dan itu dia sementara demi mendapatkan nikmat yang kekal abadi. Lebih baik mana ini atau dengan orang yang tidak bersabar, akhirnya melanggar larangan, berzina, minum khamar, berjudi, mencuri, korupsi, makan makanan yang haram, yang mana kenikmatannya sesaat, habis itu hilang, tetapi siksanya lama. Maka yang masuk akal adalah yang pertama. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum akidahnya tidak berubah? Karena akal mereka masih sehat. Tidak tercampur dengan hawa nafsu, tidak tercampur dengan harta tahta ataupun wanita. Itu adalah ringkasan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada sebab yang keenam, kokohnya akidah salaf. Min asbabi thabati aqidatihim fi nufusihim wa salamatiha anna nufusa ahli sunnah itma'annat bihadhihi al-aqidati al-aqidah ghayatal at-tuma'nina. Termasuk dari sebab kokohnya akidah para salafus saleh di dalam diri mereka, bahwa jiwa-jiwa ahlus sunnah tenang dengan akidah ini, dengan ketenangan yang sempurna. Tenang dengan akidah ini, tidak merasa terganggu dengan akidah ini, tenang dengan keyakinan yang dia dapati dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yash'uru kullu wahidin minhum birahah fi qalbi. Setiap orang dari para salafus saleh, para sahabat Nabi, merasakan ketenangan di dalam kalbunya. Wa tuma'ninah fi nafsihi, ketenangan di dalam jiwanya. Wa unsin wa sa'adah, kebahagiaan, kenyamanan di dalam jiwanya. Bal wa farahin wa ladzah bihadhihi al-mu'taqad, bihadzal mu'taqad al-haq alladhi an'ama Allah tabaraka wa ta'ala alaihi bihi. Bahkan yang ada adalah dia merasakan kesenangan, kebahagiaan, kelezatan dengan keyakinan ini. Keyakinan yang benar ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan keyakinan tersebut. Wa hadza amrun la yajiduhu ayyu sahibi hawa wa hayhata an yajidahu. Dan perkara bahagia dengan akidah ini, beribadah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Ini tidak didapati, ketenangan ini tidak didapati oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Dan tidak akan pernah dia akan mendapatinya. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang kalbu-kalbu mereka dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, dengan mengingat Allah tenang hati-hati, tenang kalbu-kalbu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakidah yang benar, dan inti akidah adalah beribadah sesuai dengan beribadah dengan tauhid. Itu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, bersandar kalbu hanya kepada Allah, meminta jalan keluar hanya dari Allah.
ini akan mendapatkan ketenangan dibandingkan dia tidak bertauhid, tidak bersandar dalam urusannya kepada Allah, bersandar kepada makhluk, bersandar kepada sebab, tidak akan menjadi tenang. Saya beri contoh misalkan, dalam urusan menasehati suami misalkan ya. Sang istri mendapati suaminya menyimpang. Entah itu dalam ibadah, dalam akidah, dalam akhlak, ataupun muamalah. Maka hati seorang istri akan tenang ketika dia berakidah yang benar, yaitu meminta pertolongan hanya kepada Allah dan bersandar qalbunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin tadi pagi ada ikut saya di kajian di Masjid Ukhuwah. Saya ulangi faedah. Beberapa hari yang lalu saya baca kitab bersama Syekh, 3 kitab selesai kita baca. Salah satu kitab yang kita baca adalah Ar-Risalah Tabukiyah, sebuah surat yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah kepada saudara-saudara kaum muslimin di daerah Tabuk. Tabuk adalah sebuah daerah di kerajaan Arab Saudi sekarang. Ada faedah menarik, konsep hidup yang sangat indah, yang membuat orang tenang saat dia bertauhid. Faedah konsepnya adalah wa tahta min wa ila sirrun azimun min asrari tauhid. Yang artinya dari kata min atau di bawah kata dari, saya ulangi, di bawah kata dari dan kepada, dari dan kepada, terdapat rahasia agung dari rahasia-rahasia tauhid. Saya ulangi, di bawah kata dari dan kepada terdapat rahasia agung dari rahasia-rahasia tauhid. Apa contohnya? Contoh istri tadi. Dia dapati suaminya menyimpang, baik akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Maka gunakan konsep ini, min, dari, ila, kepada. Apa maksudnya min? Dari, yakini baik-baik apa yang terjadi pada suami ini sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 5 musibah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan uji kalian. Berikan musibah kepada kalian dengan 5 musibah. Rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, orang-orang yang dicintai diwafatkan, kekurangan nyawa, dicintai diwafatkan, ataupun belum dapat anak, kekurangan nyawa, atau kekurangan makanan. 5 musibah ini. Maka yakini baik-baik bahwa itu sudah tertakdir 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu kaidah dari. Dan tidak ada yang bisa menghadapi itu kecuali dengan kaidah ilah, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bawah kata dari dan kepada terdapat rahasia yang agung dari rahasia-rahasia tauhid. Contoh yang lain lagi, kekurangan harta. Bapak-bapak yang ada di depan saya, yang paling meresahkan seorang laki-laki ketika sudah berkeluarga adalah kekurangan harta. Karena dia harus menafkahi anak istrinya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama kaidahnya, gunakan min wa ila. Yakini baik-baik bahwa rezeki atau kemiskinan, kekurangan harta, seret rezeki, banyak hutang, itu takdir dari Allah. Dan tidak bisa kita menghadapinya dan mendapatkan jalan keluar darinya kecuali hanya kepada Allah. Dengan begitu hati akan tenang. Dengan seperti itu akidah kita akan tetap kokoh, tegar, tidak mudah
menghalalkan segala cara, baik dengan berbuat zalim atau berbuat kesyirikan di dalam mengais rezeki. Dan terus seperti itu, analogikan semua dalam permasalahan-permasalahan kehidupan kita di bawah kaedah min dan ila, dari dan kepada, terdapat rahasia agung dari rahasia-rahasia tauhid. Ini pelajaran sangat luar biasa. Ustaz, saya kecanduan maksiat, susah untuk berhenti. Sekali bertaubat, kembali lagi. Bahkan kembalinya lebih parah daripada sebelumnya. Maka pakai kaedah ini. Di bawah kaedah min, dari, dan ila, kepada, ada rahasia tauhid. Yakini baik-baik bahwa maksiat ini dilarang dari Allah. Dan tidak bisa kita menjauhi maksiat ini kecuali minta tolong kepada Allah. Ila. Subhanallah. Gunakan kaidah ini baik-baik. Dalam pendidikan anak, pendidikan istri, hubungan anak dengan orang tua, hubungan kakak adik, yakini baik-baik dengan kaidah ini. Ustaz, saya ingin mencintai Allah lebih. Kadang saya tidak bisa menangis karena Allah. Gunakan kaidah ini. Min wa ilah. Yakini baik-baik semua nikmat yang kita dapati dari Allah. Dan kita patut bersyukur hanya kepada Allah. Dan subhanallah para ikhwan, tidak ada sesuatu yang ditakuti tetapi kita mendekat kepadanya kecuali Allah. Saya ulangi. Tidak ada sesuatu yang ditakuti tetapi kita malah mendekat kepada yang kita takuti kecuali Allah. Kita takut kepada Allah, siksa Allah, musibah dari Allah. Tapi kita jika ingin lepas dari musibah tersebut, kita mendekat kepada Allah. Beda dengan takut kepada makhluk. Seorang takut kepada singa, binatang buas, apa yang dilakukan? Kecuali Allah. Catat itu baik-baik. Tidak ada sesuatu yang ditakuti kemudian kita mendekat kepadanya kecuali Allah. Adapun makhluk kita takuti kemudian kita menjauh darinya. Kaidah min wa ila tadi diambil dari ayat apa? Surat Al-Ankabut ayat 50. Fafirru ilallah. Larilah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini yang membuat orang-orang salafus saleh hatinya tenang. Kenapa? Karena akidah salafus saleh membuat hati yang tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang akan lega nafasnya, nyenyak tidurnya ketika dia menggunakan kata min wa ila. Dari dan kepada, semuanya datang dari Allah dan semuanya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan. ففي نفوسهم طمأنينة تامة وراحة عظيمة بهذا المعتقد الحق. Di dalam jiwa-jiwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum terdapat ketenangan yang sempurna, kenyamanan yang agung dengan keyakinan yang benar ini. Alladzi talaqqawhu min kitabi rabbihim, yang mereka dapati, pelajari dari kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi kitabih As-Sawa'iq Al-Mursalah. Yang artinya dan di dalam perkara ini Imam Al-Qayyim berkata di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah, sukunul qalbi ila syai' wa wuthuquhu bihi wa hadha la yakunu illa ma'al yaqin bal huwa al-yaqinu bi'aini. Artinya, ketenangan kalbu kepada sesuatu dan percayanya kalbu dengan sesuatu ini tidak bisa terjadi kecuali dengan keyakinan.
Bahkan itulah sebenarnya keyakinan yang sebenarnya. Walihada tajidu quluba ashabil adillati sam'iyyah, yakni ahla sunnati wal jamaah, mutmainnatan bil imani billah wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa malaikatihi wal yaumil akhir, la yattaribuna fi dzalika wa la yatanaza'una fihi. Oleh sebab itulah engkau akan dapati keyakinan qalbu orang-orang yang bersandar kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mereka tenang qalbunya dengan keimanan kepada Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, malaikatnya, hari akhirnya. Keyakinan mereka di dalam qalbu mereka tidak akan pernah goncang dan tidak akan pernah bertengkar di dalam qalbunya. Keyakinan mereka tenang. Kenapa? Karena bersandar kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Saya beri contoh ya. Ini perkataan harus dengan contoh. Contohnya, orang-orang ahli kalam. Ahli kalam itu siapa, Ustaz? Ahli kalam itu adalah orang-orang yang membicarakan tentang ketuhanan berdasarkan logika. Itu namanya ahli kalam. Orang-orang ahli kalam, mereka akidahnya mereka sering goncang. Kenapa? Karena bersandar dengan akal, tidak bersandar dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saya beri contoh misalnya. Orang ahli kalam mengatakan Allah itu as-sami', maha mendengar. Tapi bila sama, tapi tanpa pendengaran. Allah itu al-basir, maha melihat. Tapi bila basar, tanpa penglihatan. Bingung kan itu? Bingung. Mereka aja bingung, apalagi kita. Allah maha mendengar, tapi tanpa penglihatan. Tanpa pendengaran. Allah maha melihat, tapi tanpa penglihatan. Kenapa mereka goncang akidahnya? Karena kata mereka, lihat logikanya. Kalau Allah punya pendengaran, punya penglihatan, maka seperti makhluk. Seperti apa? Makhluk. Contoh kegoncangan yang lain. Bahkan kegoncangan ada kepada dai-dai yang terkenal di media sosial. Ketika Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, maka gonjang akidahnya. Kenapa? Karena kalau Allah turun ke langit dunia berarti arsy kosong. Kemudian Allah tidak pernah naik lagi. Karena sepertiga malam terakhir di sekeliling dunia ini beda-beda waktunya. Berarti Allah nggak pernah naik-naik. Bingung sendiri, goncang sendiri. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tenang dengan keyakinan. Kenapa? Karena dengan dalil dari Al-Quran. Kita menyatakan wa huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Berarti Allah mempunyai nama As-Sami' Al-Basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Dan Allah memiliki pendengaran dan penglihatan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Makhluk memiliki pendengaran dan penglihatan tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Sebagaimana kedudukan Allah tidak sama dengan kedudukan makhluk. Selesai, tenang kita. Karena ada dalil. Tadi dalam urusan turun tadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah tenang. Kenapa? Karena ada dalil. Allah turun ke langit dunia. Hadisnya sahih riwayat Bukhari, turun sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak dimisalkan turunnya dengan turun makhluk yang menyebabkan arasnya kosong, yang menyebabkan sepertiga malam terakhir berarti tidak pernah naik-naik lagi. Itu kalau kamu berpikir itu adalah siapa? Makhluk. Kita sekarang berpikir tentang Allah, khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Tentang Allah
yang bumi di hari kiamat di dalam genggamannya, langit digulung dengan tangan kanannya. Kok bisa dikatakan kosong? Allah yang menciptakan arsy. Paham ini para ikhwan? Maka orang yang berpegang teguh kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tidak akan pernah goncang goyah. Ya. Yang goyah, goncang, bingung hanya orang-orang yang bersandar kepada akalnya yang terbatas. Saya mendapatkan perkataan menarik dari Fadilat Syekh Sa'ad Khathlan, Profesor Dr. Sa'ad Khathlan, salah satu anggota ulama besar di Arab Saudi. Beliau mengatakan akal ini fungsinya itu hampir sama dengan handphone. Ya, handphone kita ini antum coba bawa naik di pesawat, ya. Tapi jangan dilakukan, ini nanti berbahaya kepada pesawatnya. Antum tidak mode apa namanya? Mode pesawat, ya. Handphone ini tidak mode pesawat, toh? Naik dia, baru beberapa ratus meter, apa yang terjadi? Hilang sinyal. Kenapa? Karena tidak menjangkau. Begitulah keadaan akal ketika berbicara tentang ketuhanan. Pakai akalmu pada tempat yang memang akal bisa memikirkannya. Paham ini? Jadi kita bukan menghilangkan potensi akal, tidak. Tetapi pakai akal pada tempatnya sehingga akal masih bisa digunakan. Memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala turun, bagaimana ya turun? Dia ini kan yang dia lakukan pertama kali itu adalah membagaimanakan. Baru setelah itu memisalkan. Atau terbalik? Memisalkan atau baru membagaimanakan? Mana yang benar? Dia ada dua lah. Bisa memisalkan dulu dengan makhluk. Kalau turun berarti seperti makhluk. Kalau turun seperti makhluk berarti turunnya begini. Jadi bagaimana? Dia misalkan dulu dengan makhluk, baru setelah itu dia bagaimanakan. Itu nggak akan kena. Itulah goncangnya nanti. Ada lagi yang sebagian menganggap ya harus bijaksana. Tapi dia injak sini. Bijaksana injak sini. Nggak bisa, urusan akidah nggak bisa bijaksana. Urusan akidah A, B, putih, hitam. Nggak bisa. Kalau fikih bisa terjadi ikhtilaf di antara ulama. Kalau akidah enggak. Allah turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh sudahlah, enggak usah membicarakan Allah istiwa atau turun. Yang paling penting kan kita bersandar kepada Allah atau tidak. Enggak, bagaimana kita mau bersandar dengan sebenar-benarnya? Sedangkan hakikat tentang Allah, ma'rifat tentang Allah belum kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Paham? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu contoh-contoh. Orang kalau berpegang teguh kepada dalil tidak akan pernah tidak akan pernah goyah, senantiasa kokoh dan akhirnya mendapatkan ketenangan. Itu yang membuat akidah para salafus saleh tenang. Saya beri contoh misalkan para ikhwan yang lainnya, urusan dengan pemerintah muslim kita ini di Indonesia dipimpin oleh presiden muslim, kemudian syariat Islam, syiar Islam tegak. Apa itu syiar Islam? 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah, membayar zakat, tegak. Sholat Jumat dan jamaah tegak. Sholat Id tegak. Maka tugas kita menyatakan bahwa pemimpin kita adalah ulul amri yang harus kita taati. Dan ini tidak akan berubah kecuali dengan dalil. Kapan kita boleh tidak mentaati bahkan boleh memberontak? Ketika pemimpinnya kafir.
Ketika pemimpinnya jelas kekufurannya, itu pun tidak boleh langsung. Harus melihat keadaan, punya kekuatan tidak. Karena sejarah tidak pernah bohong, tidak pernah ada pemberontakan yang mendatangkan keadaan lebih baik daripada sebelumnya. Betul apa betul? Nah, kalau ada orang, bahkan mungkin yang dianggap ustadz salaf, mengatakan boleh menghina pemerintah di hadapan umum, menjelekkan pemerintah, kita nggak usah aneh. Kita ada dalil. Saya akan tetap menghormati, mentaati, mendoakan kebaikan. Tidak peduli orang tersebut adakah ustadzkah, adakah salaf, nggak peduli. Saya di hadapan saya dalil. Itu membuat hati akan apa? Tenang. Sebagian ikhwah ini kadang-kadang para ikhwah, kadang-kadang mereka ini bingung karena tidak bersandar kepada dalil. Ada yang kadang WhatsApp, Ustadz, ini Ustadz ada video subuhat, tolong bantah ya Ustadz. Wah, ada yang bantah, ente yang nonton. Ya kan? Begitu para ikhwan. Kenapa kadang-kadang kita itu ada sedikit gelombang, ada sedikit ombak kemudian goyah? Karena tadi tidak berpegang teguh kepada apa? Dapat retorika sedikit, penjelasan yang menarik tentang perbuatan bid'ah. Oh, kayaknya boleh nih. Apalagi yang menjelaskan itu dengan bahasa yang indah, terkenal dengan kepintarannya dan seterusnya. Masa sih salah Ustaz itu? Di hadapan saya ada dalil. Begitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam. Coba antum bayangkan. Imam Ahmad ketika berhadapan dengan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran yang kita baca, yang tertulis di dalam mushaf, yang dihafal di dada, itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ini keji. Karena Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu kalamnya Allah, dan kalam adalah sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Beliau tegar, kokoh di hadapan penguasa, di hadapan hampir seluruh ulama pada saat itu yang dekat dengan penguasa. Dipenjara, dipukuli, dan seterusnya. Saya pernah buat status. Saya bilang, walaupun yang memberi fatwa seorang doktor salaf atau salafi, maka tetap berdasarkan dalil demo haram. Saya langsung ditelepon. Saya dikira suruhan, peliharaan. Din, siapa yang nyuruh antum, Din? Enggak, Ustaz. Ini yang kita pelajari, Ustaz. Ini dalilnya. Antum mau tuh orang-orang tertetes darahnya gara-gara demo. Dan beneran ada yang meninggal waktu itu. Atau kejadian-kejadian yang sudah lewat di Indonesia ini. Gak bisa ya, akhi. Kita di hadapan kita ada dalil. Gak tahu urusan saya. Di hadapan saya ada dalil. Allah beristiwa di atas arsy, dalilnya 7 ayat. Ente dengan retorika, ente saya bisa jawab, gak bisa jawab, terserah urusan. Saya punya dalil. Paham kan ya? Makanya para ulama mengatakan tudfa'us syubhat bil yaqin. Syubhat dibantah dengan keyakinan. Keyakinan adalah dalil. Ya. Jadi jangan sering bingung, sering aneh. Ini Ustaz kepernya memang sudah akhir zaman pada berubah semua Ustaz. Enggak, kita di hadapan kita ada apa? Taib. Wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma ahlus sunnah wal hadits fama yu'lamu ahadun min ulama'ihim wala salihi ammatihim raja'a qattu an qawlihi wa i'tiqadihi
bal hum a'zamun nasi sabran ala dhalik wa innum tuhinu bi anwa'il mihan wa fitunu bi anwa'il fitan wa hadhihi halul anbiya wa atba'ihim minal mutaqaddimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, adapun ahlus sunnah. Ahlus sunnah artinya yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan hadis. Salah satu istilah syariat adalah ahlul hadis, yang mengikuti hadis Rasulullah SAW. Maka tidak diketahui salah seorang dari ulama-ulama mereka atau orang-orang soleh dari kaum awam mereka kembali sama sekali dari ucapan mereka, kembali dari akidah mereka, nggak mungkin. Berubah akidahnya dan ucapannya, nggak mungkin. Bal, mereka adalah orang yang paling besar kesabarannya di atas akidah mereka, meskipun diuji dengan berbagai macam ujian, diberi cobaan dengan berbagai macam cobaan, dan begitulah para nabi dan pengikut-pengikut mereka terdahulu. Coba bayangkan antum, Nabi Nuh alaihissalam ketika bikin kapal di atas daratan, kan dihina. Bikin kapal itu di lautan, bukan di atas daratan. Kita nggak ada lautan di sini. Apa kata Nabi Nuh? Engkau menghinaku, nanti tunggu waktunya. Beliau tidak goyah dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlu keyakinan. Dengan keyakinan inilah hati kita akan tenang, kalbu kita akan nyaman. Begitulah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Lihat Nabi Musa. Saya tadi geleng-geleng kepala, mungkin ini yang ngomong sekarang ini bisa ngomongnya doang, Pak. Kita belum bisa diuji sebagaimana Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Musa. Di hadapannya ada lautan, di belakangnya ada Fir'aun dengan bala tentara. Kemudian di sampingnya ada kaumnya. Ini semua ujian nih. Lautan ujian, kalau masuk ke dalamnya mati. Kemudian di belakang ujian, kalau dikejar mati. Di sampingnya umat yang ngerecokin. Ya Musa, inna lamudrakun. Musa, kita kedapetan nih gimana? Kalau saya nabinya tuh, sebentar nih saya juga bingung gimana coba. Iya. Saya juga bingung, tapi Nabi Musa enggak. Beliau mengatakan apa? Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak akan mungkin Fir'aun dan bala tentaranya, disebutkan dalam tafsir-tafsir bahwa itu 1.000.000 bala tentara. Tidak akan mungkin bisa mendapati kita. Sesungguhnya, lihat keyakinan akidah. Sesungguhnya Rabbku akan memberi petunjuk kepadaku. Dan biasanya Pak, jalan keluar ada pada ujung ujian. Ada pada apa? Dan itu hadis Rasulullah SAW. Wa annal faraja ma'al karb. Dan jalan keluar selalu datang setelah ujung kesulitan. Berarti kalau belum datang jalan keluar, berarti belum ujungnya nih. Ustaz, ada Ustaz. Teman saya, beliau cerita. Tapi sekarang sudah, ini cerita lama ya. Antum tahu nggak Den katanya? Ana dulu nyari istri 21 akhwat perempuan. Saya lamar, semuanya menolak. Antum bayangkan itu. Bagaimana kelaki-lakiannya menurun itu. Mungkin dia akan cermin terus nih, apa yang kurang dari ana nih? 21. Ini kejadian nyata ini. Ya. Tetapi karena beliau yakin kepada Allah SWT, akhirnya yang ke-22 mau. Dan dari yang ke-22 ini, speknya lebih baik dari seluruh yang 21 tadi. Wah, mantap. Nunggu lama, tapi speknya lebih bagus gitu. Itu artinya ujiannya, jalan keluarnya di ujung mataf, di ujung akhir pencarian.
Karena biasa begini Pak, seorang manusia kalau sebagaimana perkataan Al-Hafidz Ibn Rajab, innal karb, sesungguhnya ujian, idza tanaha, semakin memuncak, wa ta'azama, semakin membesar, wa fahasala lil abdi al-iyas. Kalau sudah semakin membesar, semakin memuncak, maka muncul di dalam diri seorang hamba al-iyas, putus asa untuk minta bantuan kepada makhluk. Itu yang kadang hilang dari diri kita. Putus asa minta bantuan kepada makhluk. Ya sudah. Sampai ada muncul, sudah ya Allah, sekarang terserah engkau. Nah itu, cari itu. Maka wa man yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Kalau sudah bersandar kalbunya, baru Allah akan tolong. Dan itu biasanya di ujung ujian. Ada seorang ustadz, saya pernah berkunjung ke daerahnya, kemudian saya lihat anak-anaknya masih kecil, padahal beliau lebih tua dari saya. Ustadz, antum terlambat nikah atau gimana nih? Anak-anak masih kecil. Enggak. Saya cuma terlambat punya anak. Kemudian beliau bilang, sudah 4 tahun kami menikah, belum punya anak. Di tahun yang kelima saya bilang ke istri, Dek, ini tahun yang kelima kita belum punya anak. Kalau seandainya kita tetap usaha, kalau Allah belum bertakdir, maka saya akan mencari lahan cocok tanam yang lain. Maka sang istri yang asalnya setiap bulan stres, karena setiap kali haid stres, berarti kan tidak hamil. Apalagi nanti datang mertua, datang orang tua nanyain kenapa belum hamil, terus. Maka ketika sudah ada pernyataan dari suami seperti itu, yang ada apa? Ya sudah, saya bersandar kepada Allah. Semenjak bersandar kepada Allah tersebut subur, langsung keluar kembar. Subhanallah. Itu yang kita cari Pak. Kadang-kadang kita ini punya tumuh, punya punya keinginan, tapi senantiasa masih ada ketergantungan dengan sebab. Lupa dengan yang menjadikan sebab sebagai sebab. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang membuat akhirnya orang-orang yang diuji menjadi tetap tegar karena dia senantiasa tenang dengan akidah ini. Baik, lanjut. Wa yaqulu Abdul Haqq al-Ishbili rahimahullah wa alam anna su'al khatimah a'adzana Allah taala minha la takunu liman istaqama zahiruhu wa salaha batinuhu ma sumi'a bihadza wa la ulima bihi walillahil hamd wa innama takunu liman lahu fasadun fil 'aqdi aw israrin 'alal kaba'ir wa iqdamin 'alal adha'im. Nah, ini hati-hati para ikhwah. Berkata Abdul Haqq al-Ishbili. Siapa itu Abdul Haqq al-Ishbili? Ulama Islam abad ke-5 sepertinya. Baik. Ya, benar. Beliau adalah ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Wafat pada tahun 581 Hijriah. Ya. Abad ke-5 atau abad ke-6. Wafat pada tahun 581 Hijriah. Beliau berkata, perhatikan. Wa'alam, ketahuilah, anna su'al khatimah, bahwa akhir hidup yang buruk. Akhir hidup yang buruk itu bagaimana? Bermaksiat, kemudian tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, malah mengucapkan ucapan yang aneh-aneh. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ada orang dalam keadaan sekarat, kemudian kita talqin, ucapkan la ilaha illallah. Dia malah mengatakan skapter. Main catur, judi. Ya itu. Syahid, main catur, judi. Karena kebiasaannya. Itu su'ul khatimah. Ketahuilah bahwa mati dalam keadaan akhir yang buruk, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita darinya. Ini tidak akan pernah terjadi kepada orang yang istiqamah lahiriahnya,
dan baik batiniahnya. Dua-duanya baik, Pak. Bukan hanya di hadapan teman-teman pengajian yang baik, saat di rumah juga baik. Bukan hanya lahiriahnya saja jenggotan, tapi qalbunya juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah didapat akhir hidup yang buruk untuk orang-orang seperti ini. Segala puji bagi Allah, kata beliau. Tetapi akhir hidup yang buruk akan didapatkan bagi yang rusak akidahnya. Yang menyebabkan, karena rusak akidahnya, menyebabkan terus-menerus melakukan dosa besar. Dan yang ketiga, terus-menerus mengerjakan hal-hal yang terlarang, terutama saat sendirian. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maksud dari perkataan ini adalah orang-orang akidah, orang-orang salafus saleh dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kokoh akidahnya. Kenapa? Karena dia tenang dengan tauhid kepada Allah. Dia tenang dengan Allah Maha melihatnya, Maha mendengarnya, Maha mengetahuinya. Lahiriahnya sama dengan batiniahnya. Apa yang nampak di hadapan manusia sama dengan apa yang tersembunyi dalam kalbunya. Tidak dia buat-buat. Nah. Fahadha min al-asbab al-azimah allati addat ila thabati ahli al-haq mutma'innatan bil haqqi nufusuhum sakinatan bihi qulubuhum murtahatan tamamal irtiyah. Maka inilah sebab yang agung yang menyebabkan kepada tetapnya akidah orang-orang ahlus sunnah. Hati mereka tenang dengan kebenaran. Qalbu mereka tenang dengan kebenaran. Nyaman dengan kebenaran tersebut. Ya. Hati tenang dengan tauhid. Hati tenang dengan ibadah sholat. Merasa sholat itu malah yang dicari. Kalau lama misalkan antara subuh dengan zuhur agak terasa gersang kalbunya. Kenapa? Kapan zuhur? Kapan lagi ke masjid? Itu indah sekali hidupnya. Beda. Dan bandingkan perbedaannya dengan orang-orang yang sholat lagi nih. Jamaah lagi. Wudu lagi nih. Apalagi imamnya baca surat agak panjang. Imam gak tahu orang lagi mau rapat. Dan seterusnya. Jadi nggak tenang para ikhwan dirahmati Allah. Baik. Kemudian sabi'an min asbabi thabati 'ala al-i'tiqadil haqq irtibatun bi fahmi salafis salih. Nah, ini penting sekali. Yang ketujuh, sebab mengapa akidah tetap orang-orang salafus salih dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in serta ulama-ulama yang mengikuti para sahabat. Mereka tetap akidahnya. Kenapa? Karena hanya terkait dengan pemahaman para salafus salih. Siapa salafus salih? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Sampai tahun berapa Ustaz salafus salih itu? Sebagian ulama ada yang mengatakan sampai tahun 300. Ada yang mengatakan tahun 275. Ya sekitar itulah. Di abad ketiga Hijriah. Ini salah satu cara agar akidah tidak berubah, kokoh, tetap. Kaitkan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah, hubungkan selalu pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf as-salih. Baik. As-sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan. Lihat, salafus salih adalah para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Ya. Inti salaf adalah para sahabat. Kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, itu pun mereka tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini yang mengikuti siapa? Para sahabat. Itu pun mengikutinya harus dengan baik. Itulah salafus salih. Timbul pertanyaan, Ustaz, siapa itu sahabat Nabi? Pengertiannya apa? Definisi sahabat Nabi adalah man laqiyan nabiyya fi hayatihi walau lahzah wa aman wa mata 'alal iman. Yang bertemu dengan Rasulullah di dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dan meninggal dalam keimanan. Yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan
di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Ustaz, kalau begitu orang yang buta bagaimana? Maka kita katakan bertemu. Bukan melihat saja, tetapi bertemu. Karena di zaman Rasulullah SAW ada beberapa sahabat yang buta. Kemudian, Ustaz, kalau lihatnya di mimpi, apakah itu sahabat? Enggak. Ya. Yang menjadi sahabat adalah yang melihatnya saat beliau masih hidup. Bukankah Rasulullah SAW tidak bisa diserupakan oleh syaitan? Berarti siapa yang bermimpi melihat Rasulullah SAW benar-benar dia melihat Rasul. Berarti yang bermimpi melihat Rasulullah SAW sahabat Nabi? Enggak. Karena yang menjadi sahabat Nabi adalah yang melihat atau yang bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam kehidupannya. Beriman dan mati dalam keimanan. Ada Abu Lahab bertemu dengan Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar bertemu, memusuhi Rasulullah. Tidak beriman, tidak jadi sahabat, dan tidak meninggal di atas keimanan, tidak jadi sahabat Rasulullah SAW. Ada yang beriman, kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, murtad. Berarti sahabat nggak? Tidak. Nah itu maksudnya. Jadi setiap kata itu ada maksudnya masing-masing. Sahabat Nabi adalah yang bertemu dengan Nabi di dalam kehidupannya, beriman dan meninggal di atas keimanan. Lalu tabi'in siapa? Seorang yang bertemu dengan sahabat Nabi di dalam kehidupannya dan meninggal, beriman dan meninggal dalam keimanan. Seorang tabi'ut tabi'in siapa? Seorang yang bertemu dengan tabi'in di dalam kehidupannya dan beriman dan mati di atas keimanan. 3 generasi inilah yang paling istimewa setelah para rasul, para nabi dari seluruh manusia. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat. Lalu setelahnya yaitu para tabi'in, lalu setelahnya yaitu para tabi'ut tabi'in. Kembali saya ulang, sampai tahun berapa mereka ini? Sampai tahun 300-an Hijriah. Itulah generasi terbaik setelah para rasul, para nabi. Dan itulah wali-wali Allah. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang di zaman sekarang ngaku wali kutub, wali badal, wali gaus, wali santri, itu bukan wali Allah. Ya. Suka banget dia ngaku jadi wali, itu kenapa sih? Dan mengaku jadi wali itu tazkiyatun nafs. Itu pensucian diri. Enggak boleh. Ya. Tidak ada yang mengetahui si fulan ini benar-benar wali Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an ataupun hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kok ada orang ngaku saya wali Allah? Kok bisa seperti itu? Itu tazkiyatun nafs, mensucikan diri dan tidak diperbolehkan. Fahum ma'al umuril mutaqaddimah yu'awwiluna fi fahmin nusus wa ma'rifati dalalatiha ala ma ja'a min as-sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan. Maka Ahlus Sunnah, mengapa akidahnya kokoh? Karena mereka senantiasa menyandarkan pemahaman mereka terhadap dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Karena begini para ikhwan, li'anna al-afhama qad yanjahu ba'daha wa qad yanhadif. Lakin man akhadha ad-dina ghaddan tariyan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam mubashara ma'a zaka'in fil qalb wa sihhatin fil aql wa husni raghbatin wa sidqin wa man kana hadha sya'nuhu kana haqiqan bil ilmi was salamati wal hikmah. Artinya begini, kata beliau, perhatikan baik-baik, karena kalau berpemahaman sendiri, si fulan paham, si fulan paham, si fulan salah, kadang benar, kadang salah. Betul apa betul? Tetapi kadang lurus, kadang menyimpang. Akan tetapi siapa yang mengambil agama langsung dari Rasulullah SAW, itu para sahabat Nabi, disertai keadaan para sahabat ini, kalbunya bersih, akalnya sehat,
tidak terkontaminasi dengan hawa nafsu, syahwat, harta tahta wanita. Kemudian keinginan yang baik dari para sahabat. Maka siapa yang keadaannya seperti ini, langsung belajar kepada Rasulullah, qalbunya bersih, akalnya sehat, orangnya cerdas-cerdas, maka yang seperti ini benar-benar ilmunya selamat, ilmunya lurus. Makanya kita menyandarkan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Para salafus saleh. Jadi kalau antum ditanya, antum ini sekarang ikut pengajian apa sih? Ikut pengajian salafiyah. Apa itu salafiyah? Adalah sebuah dakwah yang mengajak umat Islam agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Gak cukup nih dua ini. Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh pemahaman para salafus saleh. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Bisa dimaklumi ini ya, para ikhwan yang dirahmati Allah. Walihada yartabitu ahlus sunnati wal jamaah ghayat al-ightibat bifahmi as-sahabati lin-nususi wal adillah. Inilah yang menyebabkan mengapa para ahlus sunnah, dakwah salaf senantiasa menghubungkan pemahamannya dengan pemahaman para sahabat. Karena tadi mereka yang langsung belajar kepada Rasulullah disertai dengan niat yang benar, tidak riya, disertai dengan akal yang sehat. Bahkan Allah memuji mereka, dan tidak mungkin Allah memuji suatu kaum kecuali mereka mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya. Allah meridhai mereka. Nah, ini para ikhwan. Yaqulu Sijzi rahimahullah fi kitabi Ar-Radd 'ala man ankara al-harfa was-saut wasifan ahla sunnati هم الثابتون على اعتقاد ما نقلهم إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم رضي الله عنهم أئمة وقد أمرنا باقتداء آثارهم واتباع سنتهم وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان والأخذ بالسنة واعتقادها مما لا مرية في وجوبه. Perhatikan. Sekarang ada ulama yang bernama As-Sijzi. Beliau adalah ulama Islam. Bentar. Kenapa saya suka menyebutkan ini ulama tahun berapa gitu ya? Karena agar tidak dituduh ini ulama Wahabi. Ya. Karena kan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab cuma 300-an tahun, 200-an tahun. Beliau hidup meninggal tahun 1205 Hijriah. Sedangkan ini Imam Sijzi ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Nah, puas sudah kan? Bukan dari ulama Wahabi nih. Ya. Beliau wafat pada tahun 444 Hijriah. Beliau berkata, ketika beliau menulis kitab judulnya Ar-Radd 'ala man ankara al-harf was-saut. Bantahan terhadap orang yang mengingkari bahwa Al-Quran itu dengan suara dan dengan huruf. Jadi yang kita baca itu Pak, Bismillahirrahmanirrahim, itu memang Allah berfirman langsung kepada Jibril. Ucapan, lihat agungnya Al-Quran, saya merinding, subhanallah. Aneh kalau seandainya ada orang yang jauh dari membaca Al-Quran. Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala 24 jam, 1 jamnya 60 menit. Tapi hidupnya jauh, lisannya jauh dari membaca Al-Quran. Aneh itu. Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu pernah berkata, taqarrab ila Allah mastata'. Innaka lan tataqarraba ila Allah ahabba ilai min tilawati kitab. Silahkan dekatkan dirimu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Tapi ingat baik-baik, kamu tidak akan pernah bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah kecuali dengan membaca Al-Quran. Coba antum saat membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kita rasakan dalam kalbu kita, Allah pernah berbicara dengan ini, dengan suara, dengan hurufnya, yang Allah baca, yang Allah sebutkan itu dari firman-Nya, kita baca sekarang. Alangkah indahnya itu. Ya.
Dan saya berpesan jangan sampai lewat hari kecuali baca Quran. Coba introspeksi diri kita, sudah berapa puluh tahun kita hidup di dunia dan sudah berapa puluh tahun kita tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Dan tidak ada kata terlambat para ikhwah untuk memperbaiki diri agar lancar baca Quran. Dan saya sering katakan yang namanya lancar, kalau ingin contohnya seperti Imam Sudais di Mekah, nah itu lancar. Kalau belum seperti itu jangan ngaku lancar. Puluhan tahun hidup di situ. Rasakan indahnya baca Quran. Rasakan indahnya ngafal Quran. Sambil duduk bisa baca, sambil duduk bisa murajaah. Dan yang dibaca bukan sembarangan yang dibaca. Firman Allah. Dengan suaranya dan hurufnya. Begitulah Allah berfirman. Alangkah indahnya Al-Quran tersebut. Nah, ada orang yang mengingkari ini. Dibantah oleh Imam As-Sizzi. Oleh Imam As-Sizzi. Yang mengingkari ini ahlul kalam. Nah, itu tadi kegoncangan mereka. Allah gak mungkin berbicara. Karena kalau Allah berbicara berarti itu sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru identik dengan apa? Makhluk. Maka Allah tidak berbicara. Lalu Al-Quran yang kita baca ini apa? Menurut ente? Kata dia, Allah mencipta sesuatu. Lalu dikasih kepada Jibril. Jibril yang mengibaratkan dari firman Allah. Jadi ketika kita baca Alif Lam Mim, itu bukan lafaznya dan maknanya dari Allah. Tetapi dari siapa? Dari takbiran. Dari ungkapan. Siapa? Jibril. Itu bedanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Ketika kita baca Alif Lam Mim, kita meyakini Allah berfirman itu langsung kepada Jibril. Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad dengan suara dan dengan huruf dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan Pak, khusus untuk Al-Quran. Tidak ada yang menyenangkan. Dan di hari-hari ini saya lagi menyebarkan bahwa urus waktu pagimu baik-baik. Serius dalam mengurus waktu pagi. Bangun sebelum subuh. Ketika mendengar azan, jawab azan tersebut. Wah, sudah ya. Bangun sebelum subuh. Ketika mendengar azan, jawab azan tersebut. Setelah azan selesai, berdoa setelah azan, 2. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang keempat, doa antara azan dan subuh, antara azan dan iqamah. Yang kelima, sholat subuh berjamaah. Yang keenam, baca zikir setelah sholat subuh. Yang ketujuh, baca zikir pagi. Ya, amalkan itu. 7 perkara ini. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin mengatakan, siapa orang yang memperhatikan waktu paginya, maka niscaya akan baik sepanjang hari. Maka saya katakan seriuslah di waktu pagi. Ya. Dan otomatis ketika kita ingin bangun sebelum subuh, otomatis kita harus memperhatikan waktu tidur kita. Jangan begadang yang tidak bermanfaat. Syekh Abdul Razak mengatakan, yaumuka mithlu zamalik. In amsakta awwalahu ittaba'aka akhiruh. Harimu itu bagaikan ontamu. Kalau kamu pegang onta di depan, maka onta yang di belakang akan mengikuti. Kita itu kalau menggembala onta, Pak, tidak sama dengan menggembala kambing. Kalau kambing yang kesana kemari, lalu dihalau. Kalau onta enggak. Pegang ketuanya di depan, maka yang lainnya akan ikut. Itulah gambaran orang yang serius memperhatikan waktu paginya dengan 7 perkara yang saya sebutkan. Apa tadi? Bangun sebelum subuh, jawab azan subuh. Kemudian doa setelah azan. Kemudian
sholat 2 rakaat antara azan dan iqamah, kemudian berdoa, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid terutama laki-laki, kemudian zikir, kemudian zikir pagi, maka orang akan diurus oleh Allah sampai akhir malam, akhir pagi, akhir siang maksudnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini salah satu dalil. Beliau pernah duduk di sebuah masjid. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabatnya, hal tala'ati syams? Apakah matahari sudah terbit? Saya sudah lama duduk di masjid nih. Kemudian kata para sahabatnya, belum. Lalu ketika sudah matahari terbit, kemudian beliau sholat 2 rakaat, lalu beliau mengatakan, Alhamdulillah alladzi aqalana lihadzal yaum. Segala puji bagi Allah yang sudah mencukupkan hari kita ini. Padahal beliau berkata itu di waktu pagi, belum melewati harinya. Tapi beliau yakin yang mengurus serius waktu paginya akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala secara serius hari-harinya. Ada lagi perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah yang menunjukkan perkara ini juga. Beliau mengatakan, yaumuka mithlu syababik. Harimu bagaikan masa mudamu. Jika engkau urus awal masa mudamu, maka masa tuamu akan terurus juga. Jika engkau urus awal pagimu dengan serius, dengan baik, maka akhir harimu juga akan terurus. Man syabba ala syai' syabba alaih. Siapa yang membiasakan di pagi hari sesuatu, maka dia akan juga baik di akhir hari. Siapa yang di waktu mudanya baik, maka dia di waktu tuanya juga akan baik. Ini hal yang sangat menarik, faedah yang harus kita pahami baik-baik. Baik. Kata Imam As-Sizzi rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang tetap akidahnya. Orang-orang yang tetap atas akidah yang dinukilkan kepada para salafus saleh dari Rasulullah SAW atau dari para sahabatnya, yang mana tidaklah tetap di dalamnya dalil dari Al-Quran atau dari Rasulullah SAW. Maksudnya, mereka ini tetap senantiasa di atas akidah tersebut. Kenapa? Karena mereka ridha kepada Allah dengan akidahnya. Dan yang kedua, ini begini maksudnya. Kita kenapa beragama dengan pemahaman para sahabat? Satu, karena mereka belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, karena mereka diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti mereka. Ya, ini yang ketiga. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu dulu yang bisa disampaikan karena waktu. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ada satu yang menarik juga, kenapa kita harus dengan pemahaman para sahabat. Dan ini tidak akan pernah terjadi kecuali di zaman para sahabat. Mereka diridhoi oleh Allah, oke. Berarti, tetapi di zaman para selain sahabat juga ada yang diridhoi oleh Allah. Mereka belajar langsung kepada para sahabat, kepada Nabi Muhammad SAW, iya, ini juga. Yang tidak pernah terjadi kecuali zaman sahabat apa? Mereka para sahabat Nabi kalau salah dalam praktek agama, apa? Dibenarkan, dikoreksi oleh siapa? Langsung oleh siapa? Nabi Muhammad. Dan itu tidak pernah terjadi setelah zaman para sahabat. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi pemahaman yang berbeda padahal kita sama-sama ikut kajian sunnah? Apa dulu pemahaman yang berbeda? Kalau dalam urusan fikih, maka bisa saja ustadz yang satu memilih pendapat A, ustadz yang dua memilih pendapat B, ya. Bisa saja. Tapi urusan akidah rata-rata semuanya pemahamannya sama. Wallahu a'lam. Saya berpesan, kalau urusan fikih berlapang dada lah. Berlapang
dadalah. Selama bukan bid'ah, selama bukan tauhid, bukan syirik, maka berlapang dada. Ya. Saya beri contoh. Ustadz yang satu katanya kumisnya harus dikerik, yang satu dipanjangkan. Gimana Ustadz? Ya sudah berlapang dada. Ustadznya punya masing-masing dalil. Ada lagi, Ustadz yang satu kalau turun dari i'tidal ke sujud, lutut duluan. Ada yang satu tangan duluan, maka berlapang dada. Urusan fikih berlapang dada. Tapi kalau urusan bid'ah dan syirik, maka rata-rata semuanya sama. Wallahu a'lam. Sebelum saya ikut kajian sunnah, saya umrah dengan ipar saya. Setelah saya ikut kajian sunnah, saya baru tahu kalau umrah dengan ipar tidak boleh. Yang saya tanyakan, apakah umrah saya diterima? Yang pertama, sebelum saya jawab apakah umrahnya diterima, ipar yang laki-laki boleh saja. Artinya, saya laki-laki, saya berangkat dengan ipar saya. Yang laki-laki juga, ada istri laki-laki, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, ini mungkin pertanyaan ibu-ibu bertanya, dia berangkat dengan iparnya laki-laki, maka itu yang tidak boleh. Lalu pertanyaan umrahnya ditanya, umrahnya diterima atau tidak? Tanya Allah. Jangan tanya saya. Karena amalan diterima atau tidak itu urusan siapa? Allah. Kita hanya bisa menghukumi dari sisi fikih, Ustaz, umrahnya sah atau tidak. Ya. Maka jawabannya, kalau umrahnya mengerjakan rukun dan kewajiban umrah, maka umrahnya sah. Adapun urusan pahala, siapa yang tahu? Allah. Tetapi karena tidak tahu hukumnya bahwa bersafar tanpa mahram itu adalah haram, maka semoga dimaafkan. Semoga umrahnya menghapuskan dosanya tadi. Wallahu a'lam. Insyaallah saya dan mertua diumrahkan oleh donatur bulan depan. Namun travelnya belum sunnah. Mohon solusinya Ustaz. Barakallahu fiik. Ini semuanya dikaitkan dengan sunnah. Maka jawabannya adalah, yang jelas kita berusaha mengerjakan ibadah apapun termasuk umrah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seandainya diikutkan kepada travel yang mungkin pembimbingnya dan tata cara agamanya banyak yang ditambah-tambah, maka pada saat itu mau tidak mau dia harus mempunyai sikap saat mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ikut di dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Dia lebih bertanya kepada ustadz-ustadz yang mengusung dakwah sunnah. Meskipun tidak ikut di dalam, ustadz tersebut tidak ikut di dalam rombongannya, dia bisa bertanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah saya punya suami baik dan sudah mulai semangat belajar agama, tapi masih suka gelisah hati atau banyak khawatir, was-was bagaimana caranya agar suami saya bisa lebih tenang hati. Yang saya katakan tadi, apa kaedahnya? Min wa ila, dari dan kepada. Biasanya Pak, orang tidak tenang itu karena takut kehilangan. Maka yakini baik-baik, itu semua dari Allah. Dan tidak bisa ada ketenangan kecuali hanya kembali kepada Allah. Saya ingin mencontohkan dengan contoh yang mungkin bagi para perempuan paling berat dalam hidupnya. Bahkan suami-suami ini yang ada di hadapan saya ini meninggal dunia, itu bagi para istri lebih ringan dibandingkan suaminya poligami. Ya. Suatu ketika ada seorang yang sangat mencintai istrinya. Orang ini tinggal di kota Madinah, orang Arab. Dia sangat memuliakan istrinya, sangat menghormati istrinya, sangat mencintai istrinya. Tetapi ya begitulah Allah Subhanahu wa taala menguji laki-laki. Kadang tanpa ada angin, ya, tanpa ada macam-macam, tidak ada tawaran-tawaran, tapi ada saja qalbu datang. Saya sepertinya ingin nambah.
Ini beda dengan laki-laki yang selalu merasa terpanggil. Ada janda dikit merasa terpanggil. Ya. Ini enggak, orang ini sangat memuliakan istrinya, sangat baik terhadap istrinya. Tapi dia ada perasaan Allah berikan kepada dia seperti itu, mau di apa? Dia juga belum tahu dengan siapa. Maka dia punya cara dari kota Madinah naik mobil bersama istrinya. Dia setel itu kajian tentang takdir. Dan perjalanan mobil dari kota Madinah, kota Mekah itu 5 jam. Itu disetel, diputar terus sampai mereka hafal. Sampai terjadi dialog tentang takdir. Sampai akhirnya ngobrol tentang takdir itu. Sampai semuanya sepakat bahwa kita harus menentukan takdir Allah. Baik. Kemudian tawaf, sa'i, selesai. Lalu di depan Ka'bah dia bilang ke istrinya. Dia bilang depan Ka'bah, dia bilang, saya ingin menikah lagi. Sang istri setelah dapat kajian 5 jam tadi mengatakan qadarullah wa syaa fa'al. Ini takdir Allah dan Allah berkehendak. Maka sama seperti itu, ajarkan kepada suami agar sering-sering bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering apa? Bersandar sehingga hilang rasa was-wasnya. Karena biasanya orang merasa was-was itu ada karena takut kehilangan. Takut kehilangan. Wallahu a'lam. Apakah menjadi istri kedua? Nah kan? Itu termasuk menzalimi istri. Pertama karena istri pertama sudah tahu tapi belum memberikan izin kepada suami. Tidak, ibu. Yang jelas kalau sudah jadi istri kedua, layani suami baik-baik. Kalau menjadi istri pertama, maka sabarlah dengan keadaan suami. Ya. Nah, ini pengalaman. Pengalaman bukan saya, tapi karena sering jadi wasit ya. Kita sering jadi wasit. Jadi istri kedua bilang kepada suaminya, jangan bilang saya istri kedua. Karena sekarang semuanya sudah statusnya istri sama. Tidak ada 1 dan 2. Semua statusnya istri. Nah tuh, Mas Iqbal, sanggup nggak menghadapi itu antum? Nggak sanggup. Ya. Ini banyak teman-teman haji saya. Nggak sanggup, berat. Saya kalau menghadapi itu nggak jadi kajian nih. Nggak bisa seluas ini kajiannya. Innal hamdalillah, nggak bisa. Makanya saya sering mengatakan yang masuk ke dalam dunia itu harus kuat fisik, finansial, kuat sifat sabar. Jangan sedikit-sedikit, yang satu marah, yang satu itu nggak cocok ini ya, cocok. Itu adalah hasil wasit. Nah, jadi tidak sebuah kezaliman. Kezaliman adalah ketika seorang suami dia tidak bertanggung jawab terhadap istri-istrinya. Wallahu a'lam. Salat sunnah misal tarawih, saat imam membaca surat, kita memegang Al-Quran dengan membaca artinya dalam hati. Dengan mengerti arti, salat menjadi lebih khusyuk. Bolehkah demikian? Jawabannya para ikhwah, tidak perlu. Makmum yang di belakang tidak perlu baca mushaf. Kecuali kalau imam ingin membaca dengan hafalan, ya, kemudian takut salah, maka makmum boleh untuk menjaga. Itu pun tidak semua. Itu pun lebih baik dijauhi. Karena yang paling utama adalah faqra ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagi kamu dari Al-Quran saat sholat. Kalau memang tidak hafalannya banyak, maka jangan jadi imam. Yang di hafalan banyak saja yang jadi imam. Wallahu a'lam. Jadi makmum tidak perlu untuk baca bawa mushaf. Ya, tidak perlu. Wallahu a'lam. Apalagi mushafnya nanti pakai HP. Datang WA dari istri. Jangan ya. Saya ART.
asisten rumah tangga. Di tempat kerja saya kan nyuci perabot, ada makanan yang mereka makan tidak habis, sedang saya yang beresin. Apakah boleh saya membuangnya? Jawabannya adalah lebih baik jika masih baik, utuh, maka ataupun masih bisa diberikan kepada yang berhak, diberikan kepada yang berhak. Jangan dibuang, karena termasuk hal yang mubadzir. Mengapa hukum mengusap khuf masuk ke dalam bab akidah bukan dalam bab fikih? Karena perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah Rafidhah dalam masalah ini. Orang Syiah Rafidhah tidak percaya tentang hukum khuf, membasuh atau mengusap di atas khuf. Maka masuklah bedanya antara Ahlus Sunnah dengan orang Syiah dalam perkara ini, salah satunya. Wallahu a'lam. Bagaimana bila ada pandangan kekhilafannya sendiri merupakan takdir Allah? Jadi kita ada perbuatan yang salah, maka di ujung masalah dia berkata ini takdir Allah. Padahal seharusnya hal itu tidak bisa dicegah kalau bersabar dan bersandar kepada Allah sebelumnya. Bagaimana menasihati pandangan orang tersebut? Anda paham nggak pertanyaannya? Jadi gini, orang ini melakukan sebuah kesalahan. Sudah salah nih dia ngambil sikap. Lalu ternyata akibatnya buruk, akibat kesalahan tadi. Lalu di ujung dia mengatakan, ya sudahlah ini takdir Allah, mau diapain? Gitu? Nah, sang istri ini bertanya, Ustaz, kalau seandainya dia nggak mengerjakan itu, niscaya tidak akan terjadi. Ya, tidak perlu dia bersandar dengan takdir. Bagaimana menasihati orang tersebut? Maka saya nasihati dulu istrinya nih. Semua yang terjadi apa? Takdir Allah. Makanya saya sebutkan tadi kaidah, kullu ma madha fahuwa qadarullah. Yang semua terjadi adalah apa? Takdir Allah. Contoh seorang laki-laki yang merasa terpanggil tadi. Ya. Ini semuanya nih gara-gara kamu merasa terpanggil. Akhirnya semua berantakan kan begitu. Coba kamu enggak usah merasa terpanggil. Anak itu laki-laki sebagian merasa terpanggil. Coba semuanya enggak merasa terpanggil. Maka semuanya kemudian berkata, ya sudahlah ini kan takdir Allah, mau diapain? Takdir Allah, takdir Allah. Ya. Makanya tidak boleh perempuannya begitu. Memang semuanya, seluruh yang terjadi apa? Takdir Allah. Yang tidak boleh adalah seseorang bersandar dengan takdir dalam perihal dia bermaksiat. Nah itu yang enggak boleh. Tapi semuanya yang sudah terjadi takdir Allah. Ada seorang bapak-bapak nelfon saya. Jamaah pengajian, Ustadz, saya sedih sekali. Anak saya kirim ke Jakarta dari kampung untuk kuliah yang benar, perempuan. Ternyata dia hamil di Jakarta. Maka saya katakan qadarullah. Pak, sudah takdir Allah. Loh, masa Ustadz? Iya. Mau dia apa? Gak mungkin dia berubah lagi. Sudah takdir Allah. Sekarang tugas Bapak merangkul dia, kemudian menemani dia sedang terpuruk dengan habis-habis terpuruknya. Kalaupun dia hamil, maka jaga kehormatannya. Sudah takdir Allah Subhanahu. Dengan begitu hati lapang. Min wa ila. Bukan wa illa ya, wa ila. Dari min itu dari Allah dan wa ila kepada Allah Subhanahu. Minallah ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi kemudian lalu bagaimana menasihatinya? Kalau memang dia salah, maka kita katakan kepada orang tersebut yang mengambil pilihan yang salah, mudah-mudahan setelah ini bisa mengambil pelajaran. Jangan sampai melakukan kesalahan dalam pilihan. Jika Al-Quran sudah usang, sebaiknya diapain ya Ustadz? Bolehkah dibakar? Boleh. Kalau seandainya tidak bisa digunakan lagi. Boleh. Bila seorang istri minta cerai tapi suami tidak mau menceraikan, sementara istri sudah tidak tinggal sama suami, keluar rumah dan tinggal ngontrak sendiri, bagaimana hukum perkawinan tersebut? Hukum perkawinannya saya nasihatkan, ini nasihat dulu. Kalau memang ini sudah terjadi ya dan tidak bisa dipertahankan pernikahannya, maka pada saat itu segera sang istri gugat cerai. Segera sang istri gugat cerai. Tapi kalau memang bisa dipertahankan, maka pertahankan. Tapi kalau tidak bisa dipertahankan, segera istri gugat cerai. Kenapa?
Karena nanti agar tidak menjadi fitnah. Ini janda atau bukan. Karena begini konsepnya. Sebelum suami mengatakan saya cerai kamu, maka berarti pernikahannya masih tetap. Meskipun dia sudah tidak serumah puluhan tahun. Paham? Karena apa? Karena hak cerai di tangan siapa? Suami. Ustaz, lalu suaminya tinggal mau gimana? Maka angkat ke pengadilan. Minta keadilan di pengadilan. Suaminya tetap nggak mau, maka pada saat nanti pengadilan akan memutuskan dan hukum pengadilan mengikat. Kalau suaminya tidak mau mencerai, pengadilan yang memutuskan. Kalau sudah pengadilan memutuskan, berarti keputusan pengadilan cerai, berarti cerai. Setelah itu baru bisa menerima kumbang-kumbang dari Masjid Al-Barakah. Jika takdir sudah ditentukan 50.000 tahun yang lalu dan Allah itu maha penyayang, mengapa Allah memberikan ada orang kafir dan tidak menerima Islam yang mana akan dimasukkan ke dalam neraka? Tanya Allah. Terserah Allah dong. Hah? Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Rabbmu tidak akan menzalimi hambanya. Itu urusan Allah dan itu pertanyaan takdir paling terakhir. Itu pertanyaan sama dengan orang nanya, Ustadz, kenapa ada iblis? Coba nggak ada iblis, Ustadz. Kita di neraka sekarang. Iya, kita di neraka. Kita di surga sekarang. Karena Nabi Adam nggak keluar dari surga. Betul apa enggak? Antum sama bidadari sekarang daripada di sini coba. Capek, hidup di dunia itu capek banget, capek pokoknya. Secapek-capeknya. Ya. Dari bayi harus nyusu, kemudian mau tumbuh harus makan, kemudian sesudah harus sekolah, kemudian harus nikah. Mendingan langsung diterima. Tadi yang 21 tadi ditolak sama 21 oleh perempuan. Capek, hidup sedunia capek-capeknya. Makanya sangat tidak masuk akal dan sangat orang tidak pemahaman yang benar kalau mendewakan dunia. Cuma sementara capek. Nah itu sama dengan pertanyaan, mengapa Ustaz Allah ciptakan iblis? Coba Allah nggak ciptakan iblis, kita di surga nih sama bidadari. Sedangkan sekarang dapat yang ini. Begitu. Ada seorang istri curhat. Ustaz, boleh nggak saya berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Dan kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan ketemukan lagi ya Allah. Capek banget udah. Nah, ini pada ikhwan. Jadi subhanallah, jangan pikir dunia sama dengan surganya Allah. Jadi itu pertanyaan tadi jawabannya adalah kehendak. Kita cuma makhluk Allah Subhanahu. Demikian subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.